penilaian terhadap hamba Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 1. Saya ulang, 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat untuk bagaimana menilai dan memandang hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, kita dapat belajar saat ini melalui firman Tuhan ini. Kata hamba dalam bahasa Yunaninya adalah huperetes, artinya budak atau hamba yang bekerja dan yang digambarkan seperti juru dayung, pendayung, saudara, dalam sebuah kapal. Sebagai pekerja atau budak, petugas yang bekerja keras mendayung bersama budak-budak lainnya untuk dapat mengusahakan kapal itu melaju, terus berjalan ke depan dan berhasil melabuhkan kapal itu di tempat tujuan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja juga dianalogikan dengan sebuah kapal besar yang berisi banyak jiwa-jiwa jemaat yang sedang berlayar di lautan dunia yang luas ini. Dengan membawa penumpang seisi kapal, mereka semua adalah keluarga jemaat dan dikemudikan seorang nahkoda. Budak pekerja, para hamba mendayung bersama-sama hamba-hamba lain atau rekan-rekan hamba Tuhan. Pendayung-pendayung lainnya bekerja sama, saling bersama-sama bekerja keras, menggerakkan, mendorong supaya kapal besar itu dapat melabuhkan ke tujuan. Pelabuhan terakhir yang dituju yaitu pantai kemuliaan sorgawi. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para hamba Tuhan melayani jemaat tidak sebagai nahkoda atau kapten kapalnya, namun digambarkan seperti para pendayung tadi. Saya katakan ya, pendayung yang mendayung kapal. Hamba atau budak yang bekerja keras mendayung kadang harus menyelamatkan kapal itu ketika menghadapi gelombang besar dan melawan arah angin yang kuat yang sesekali menerjang dan menghambat lajunya kapal. Berjuang dengan bertanggung jawab menjaga keselamatan kapal dan isinya. Bekerja sekuat tenaga, menggerakkan kapal berisi keluarga besar jemaat, mengikuti arahan kemudi sang nakoda. Juru mudi kita adalah Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, yang akan membawa kita sampai kepada tujuan menurut kehendaknya, yaitu ke pelabuhan abadi, sorga yang kekal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kedudukan para hamba Tuhan adalah sama, satu dengan yang lainnya, yaitu bekerja bersama-sama sebagai budak, pelayan, hamba Kristus, pekerja Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Itu sebabnya merupakan kekeliruan besar bila ada hamba Tuhan yang secara berlebihan diidolakan, bahkan dikultuskan oleh jemaat hingga jemaat menjadi fanatik hanya kepada hamba Tuhan yang diidolakan, dan disukainya itu, difavoritkan. Dan dia hanya mau mendengar dan diajar oleh hamba Tuhan tersebut, dilayani oleh hamba Tuhan tertentu yang hanya disukai dan dikaguminya, yang menjadi favorit atau idolanya tadi, dan kurang atau tidak menghargai, menghormati hamba Tuhan yang lain, tidak memperlakukan dengan adil kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Keadaan ini bukan saja dapat membuat jemaat menjadi tidak belajar firman Tuhan dengan terbuka dan berimbang dan cenderung berlaku fanatik berlebihan. Bahkan lambat laun
bisa menjatuhkan hamba Tuhan itu sendiri ke dalam kesombongan dan perilaku tidak wajar, karena semakin haus dengan popularitas dan sanjungan, puja-puji, hingga bisa melakukan pelayanan dengan cara dan aturan semau-maunya sendiri, semakin menyimpang dari tujuan memberitakan Injil murni. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah mempercayakan kepada para hamba Tuhan rahasia Allah, yaitu Injil. Dengan Injil inilah para hambanya berjuang dan berusaha sekuat tenaga memberitakan dan menyampaikan rahasia Injil kepada jemaat, agar segenap jemaat bergerak maju ke arah tujuan yang Allah kehendaki. Jemaat tidak hanya diam di tempat, stagnan, tidak ada pertumbuhan rohani, bahkan semakin lemah dan mundur dari iman. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kepada para hamba Tuhan pun, para pelayan dan pekerja Kristus ini dituntut untuk dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 2 berkata demikian. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Pelayan dalam bahasa Yunaninya juga disebut oikonomos atau jongos, babu, saudara. Asisten rumah tangga kalau sekarang ya. Termasuk pembantu yang bertugas menyiapkan makanan, merawat, dan memelihara kesejahteraan umat, jemaat yang mereka layani. Di sini adalah terlebih makanan rohani ya saudara, tentu kita tahu semua. Hamba Tuhan harus siap melayani dengan setia dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan juga rajin dan disiplin. Para pelayan Tuhan melayani bertindak dengan sikap tegas, bertindak dengan sikap berani, namun tetap lembut seperti seorang ibu yang ramah dan yang merawat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran terhadap anak-anaknya, yaitu jemaat. Bahkan rela membagi kehidupannya dengan jemaat, membagi hidupnya dengan jemaat, seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian saya baca, sekali lagi saya ulang, 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Haleluya. Karena kamu telah kami kasihi. Sekali lagi alasannya adalah karena kamu telah kami kasihi. Jadi kasih adalah dasar pelayanan. Terlebih lagi kepada para hamba Tuhan dituntut untuk berani dan tegas mendisiplinkan jemaat, memperingatkan untuk tidak lagi berbuat dosa, berhenti dari dosa, dari pelanggaran, dari ketidaktaatan kepada firman Tuhan, dengan tidak takut dan ragu-ragu. Itu sebabnya dirinya selaku pimpinan jemaat, gembala atau pengajar, guru Injil harus bisa hidupnya menjadi teladan. Dia tidak hidup munafik dan penuh drama atau sandiwara. Tidak juga kompromi dan menolak keras. Tidak mau menikmati dosa. Bahkan bisa tegas menjauhi, menyingkir dari setiap godaan. Hidup tidak dalam kebohongan, saudara. Tidak berpura-pura hidupnya di hadapan jemaat dan terlebih di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada mereka para pelayan Tuhan ini, hamba-hambanya, dituntut untuk dapat dipercayai. Artinya harus baik, setia, dan jujur. Terutama mendapat kepercayaan dari Tuhan, dan harus dijaga kepercayaan itu, dihargai apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan
segenap hasil pekerjaan pelayanan kepada sang majikan yang empunya pelayanan. Menanggung konsekuensi tidak mendapat upah, bahkan bisa dipecat, diberhentikan, atau dibuang bila bersalah, melanggar, dan lalai di dalam bekerja. Para pekerja, pegawai, karyawan harus bisa bekerja dengan mengikuti standar SOP yang ada, yang telah ditetapkan pihak perusahaan masing-masing atau majikan. Ada resiko yang harus siap diterima bila tidak bekerja dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Akan kehilangan upah kekal dan mahkota yang disediakan Allah. Demikian pula para hamba-hamba Tuhan, pekerja Kristus, dalam menunaikan tugas pelayanan, bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, harus sesuai dengan SOP ketentuan kerajaan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang sesuai dengan tuntutan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Menyimpang dari itu atau lalai memegang apa yang ada padanya, ia akan kehilangan mahkotanya dan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa seperti apa yang Tuhan sudah janjikan. Dalam Wahyu 2 ayat 25 sampai dengan 26 berkata, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang, kata Tuhan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Puji Tuhan. Harus perhatikan ini sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus menuntun kita terus di dalam kehendak-Nya dan caranya yang berkenan dalam kita melayani. Kita ikuti pimpinan Roh Kudus dengan sukacita dan hati yang lembut, hati yang rela mentaati firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Haleluya.